sejahtera bagi kita. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan ketiga tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rade Gundabano, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan ketiga tahun 2023 di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Dengan nomor peserta 201506881952. Saya adalah seorang guru mata pelajaran fisika di SMK Negeri Nemuti, Kabupaten TTU, Provinsi NTT. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, berarti semua sudah siap untuk kita KBM hari ini kan? Ya. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari satu orang ketua kelas pimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Nama Bapa, Roh Putra dan Roh Kudus. Amin. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami berikan kepadamu. Semoga Tuhan melindungi kami supaya kami mengikuti kegiatan. Semua doa untuk Bapa yang disampaikan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Roh Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Sandro Tenis, Bernadetta Kono, Kristina. Oke, terima kasih. Berarti hari ini semuanya hadir ya? Oke. Sudah siap untuk kita memulai pelajaran hari ini? Sebelum kita melanjutkannya, Ibu ingin bertanya sedikit. Minggu lalu kita pelajaran tentang apa? Materi apa? Ya? Minggu lalu kita pelajaran tentang materi apa? Plastis. Oke, Krisela. Ya, Ica. Sifat benda elastis. Sifat-sifat benda elastis. Materi pokoknya tentang Elastisitas. apa? Elastisitas. Di mana di elastisitas ada sifat-sifat benda elastis dan juga benda plastis. Kalau benda plastis itu contohnya seperti apa? Yang tahu boleh angkat tangan lalu menjawab. Oke. Lalu untuk pelajaran kita hari ini kita ke materi yang baru tentang getaran. Di mana kita belajar subtemanya itu tentang ayunan sederhana pada bandul. Oke. Kalau begitu,
Mungkin pada saat di SMP, apakah Anda pernah belajar tentang getaran? Apa? Pernah. Kalau begitu, ada yang masih ingat? Getaran. Contoh getaran itu seperti apa? Contoh getaran dalam kehidupan sehari. Oke, Sera. Apa? Gempa bumi. Apa lagi? Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari yang kita jumpai. Angkat tangan yang tahu. Ica? Seperti getaran pada speaker. Getaran pada speaker yang menghasilkan suara atau bunyi. Apalagi? Kalau biasa di sekolah-sekolah PAUD itu ada permainan apa-apa saja di sana? Ayunan, apalagi? Perosotan, apalagi? Kalau yang termasuk getaran itu yang mana? Apa? Ayunan. Ayunan itu adalah contoh sederhana dari getaran. Kalau begitu, siapa yang bisa simpulkan? Getaran itu adalah Getaran adalah apa? Getaran adalah ada yang bisa? Gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Gerakan bolak-balik Dalam suatu interval waktu tertentu. Mari kita beri aplaus untuk Sera. Oke. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, supaya lebih jelasnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang hari ini kita capai. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu ada 3 bagian. Nah, yang pertama untuk aspek kognitif. Yang pertama yang kalian harus capai itu peserta didik mampu memahami konsep getaran melalui kegiatan mengamati secara cermat. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan mengamati dengan tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pengaruh masa beban terhadap periode dan frekuensi pada ayunan sederhana pada bandul melalui kegiatan eksperimen diskusi dengan cermat. Lalu yang keempat, peserta didik mampu menganalisis panjang tali terhadap periode frekuensi pada ayunan sederhana pada bandul melalui kegiatan eksperimen dan diskusi dengan cermat. Jadi, yang untuk kognitif, yang pertama itu kalian harus mampu memahami konsep getaran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contohnya seperti apa. Terus, yang kedua itu, nanti pada saat kita melakukan praktikum, kalian harus mampu menganalisis kira-kira antara massa benda dengan panjang tali itu dia ada hubungan dengan periode, dengan frekuensi atau tidak. Kita ingin membuktikan itu. Kira-kira kalau semakin panjang tali, frekuensinya bagaimana dan periodenya bagaimana. Terus semakin besar masanya, frekuensi dan periodenya bagaimana. Bisa toh? Oke. Lalu untuk aspek sikapnya itu, peserta didik dapat berpikir kritis untuk menunjukkan hubungan antara massa beban dan panjang tali terhadap periode dan frekuensi pada ayunan sederhana pada bandul melalui kegiatan diskusi. Jadi di sini sikap yang harus kalian penuhi itu adalah berpikir kritis. Sudah? Jadi kalian dituntut untuk bisa berpikir. Kira-kira hubungan antara massa dengan panjang tali terhadap frekuensi dengan periode itu bagaimana? Nanti saat diskusi itu yang kalian harus buat itu seperti itu. Bisa toh? Terus yang kedua, peserta didik dapat menumbuhkan rasa ingin tahu
terhadap fenomena gejala getaran yang terjadi di sekitar melalui kegiatan eksperimen. Yang ketiga, peserta didik dapat dengan teliti dalam melakukan eksperimen tentang getaran pada ayunan sederhana pada bandul. Yang keempat, peserta didik bekerja sama berdiskusi hasil dari eksperimen pada ayunan sederhana dari bandul dengan semangat. Jadi, pada saat kalian melakukan praktikum itu, jangan ada yang masa bodoh. Semua harus memiliki rasa ingin tahu. Kira-kira kenapa dia harus begini? Kira-kira apa yang menyebabkan? Itu kalian harus kaji di situ. Terus pada saat eksperimen juga bukan hanya sekedar eksperimen, tetapi kalian dituntut untuk teliti dalam melakukan itu. Sehingga ada manfaat yang kalian dapat pada saat kamu melakukan eksperimen. Bisa? Bisa. Oke, lanjut. Untuk aspek psikomotor, itu peserta didik dapat mempersiapkan alat dan bahan eksperimen dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat merangkai alat eksperimen dengan terampil. Yang ketiga, peserta didik dapat melakukan eksperimen dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan hasil pengukuran pada kegiatan eksperimen dengan teliti. Yang kelima, peserta didik dapat melakukan hasil eksperimen berbantuan Canva melalui kegiatan presentasi dengan percaya diri. Jadi keterampilan yang dituntut di situ adalah yang pertama, kalian harus bisa mempersiapkan alat dan bahan. Siapkan alat dan bahan, kalian harus merangkai. Harus bisa merangkai. Setelah merangkai, kalian melakukan eksperimen sesuai dengan prosedur kerja yang ada pada LKPD. Bisa dipahami itu? Bisa. Nah, setelah melakukan eksperimen itu kalian harus mengolah hasilnya. Setelah mengolah hasil, kalian harus laporkan dalam bentuk presentasi. Bisa toh? Itu yang kalian harus buat hari ini. Atau yang kita capai hari ini adalah ketiga aspek itu. Bisa toh? Bisa. Oke. Setelah itu, di sini juga ada penilaian yang Ibu gunakan. Yang pertama itu penilaian atau asesmen diagnostik. Nah, di situ asesmen diagnostik yang dimaksud itu adalah pretest. Pretest itu tujuannya untuk mengecek kemampuan awal kamu tentang materi yang nanti kita pelajari sebentar. Lalu, yang kedua itu penilaian formatif, di mana penilaian itu yang berkaitan dengan sikap dan keterampilan. Tujuannya tadi sudah ada, yang aspek sikap dengan aspek psikomotor. Nah, itu juga kita nanti Ibu nilai di situ. Lalu yang terakhir penilaian sumatif, di mana setelah akhir dari pembelajaran ini akan ada post test atau Ibu mau mengecek sejauh mana pemahaman kamu tentang materi yang kita pelajari hari ini. Bisa? Bisa. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke bagian yang berikut. Oke, sebelum sampai di sini, kira-kira yang tadi Ibu sampaikan itu masuk sedikit di otak atau tidak? Bisa dilaksanakan atau tidak? Bisa. Oke. Kalau bisa, semoga kita semangat sampai di yang terakhir, bagian terakhir. Bisa toh? Oke. Terus, untuk manfaat dari kita mempelajari materi getaran hari ini, kalau dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah denyut nadi kita atau denyut jantung kita. Kalau denyut nadi kita ini tidak berdetak, berarti artinya kita tewas atau kita meninggal. Atau dia bahasa gaul sekarang itu meninggoy itu. Nah, itu. Jadi kita harus bersyukur karena kita punya Sang Pencipta itu, Dia itu maha besar, Dia mau mencipta segala sesuatu itu yang sempurna, dan kita manusia itu tinggal menikmati. Tapi kadang kita lupa bersyukur. Jadi sekarang itu kita harus mulai belajar untuk bersyukur tentang apa yang kita miliki dalam kita punya tubuh.
Apalagi kalau kita semuanya sempurna. Kita punya teman-teman yang lain kan ada yang anggota tubuhnya ada yang tidak lengkap dan sebagainya. Nah, kita semua yang hadir di sini, kita semua memiliki anggota tubuh yang sempurna, otak yang cemerlang. Jadi kita harus bersyukur. Jangan lupa untuk kita bersyukur. Sudah? Nah, itu kalau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya untuk kehidupan manusia. Lalu yang berikut coba kalian perhatikan gambar ini, video. Itu kira-kira video apa yang ada sementara tampil itu? Gempa. Itu dia punya tanah itu hampir terbongkar. Terus video yang berikut. Ini juga fenomena yang sama, yaitu gempa. Nah, kira-kira pernahkah kalian mengalami hal tersebut? Pernah. Saat kapan? Saat masih kecil? Yang sebesar ini tidak pernah alami gempa? Beberapa bulan yang lalu kita di sini juga ada gempa. Pada saat gempa apa yang kalian rasakan? Getaran. Getaran dari mana? Tanah. Getaran dari tanah. Itu kira-kira apa yang menyebabkan sehingga gempa bumi itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena bencana alam, misalnya apa tadi? Gunung meletus. Nah, gunung meletus hubungannya dengan gempa bumi itu apa? Karena menciptakan getaran. Oh, gunung meletus menciptakan getaran. Apa lagi? Ada pergeseran lempeng bumi. Apa? Ada pergeseran lempeng bumi sehingga terjadi apa? Getaran dalam tanah atau terjadi getaran pada permukaan bumi sehingga kita manusia merasa goncangan. Nah, dari video ini kira-kira kalian sudah bisa kaitkan dengan materi kita hari ini? Nah, di mana getaran itu adalah gerakan bolak-balik pada secara umum. Gerakan bolak-balik. Bagaimana yang tadi getaran? Getaran bolak-balik atau gerak bolak-balik melalui titik seimbang pada interval waktu tertentu. Bisa pahami konsep awalnya? Bisa kok? Bisa. Kalau bisa kita lanjut ke tahap yang berikut itu tentang kita sudah sampai di pretest. Nah, pretest di sini Ibu gunakan aplikasi Quizzes. Sudah? Untuk sementara yang menduduki peringkat pertama itu Frida Mio. Kedua, siapa ini? Priscilla Olin kah? Priscilla Olin.
Yang ketiga, Alexandrotenis. Ada penerapan getaran itu misalnya di kendaraan bermotor. Di situ misalnya di sepeda motor atau di mobil itu juga menerapkan konsep getaran di suspend, di mana di situ ada pakai pegas. Yang minggu kemarin kita pelajari itu pegas itu bisa paham itu? Bisa. Oke. Nah, persamaan untuk getaran harmoni pada bantul itu untuk mencari periodenya itu menggunakan persamaan P sama dengan 2 pi akar L per G, di mana L itu adalah panjang tali, terus G itu adalah percepatan gravitasi. Lalu kalau untuk mencari frekuensinya itu kita menggunakan persamaan 1/2 pi akar G per L. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Oke, jadi kita sampai ke tahapan yang berikut itu tentang tahapan yang berikut pembentukan kelompok. Jadi tolong lihat nama-nama yang ada di layar itu lalu duduk dalam bentuk kelompok seperti yang Ibu sudah bagikan. Kelompok 1, Sandrotenis, Bernadetta Kono, Imelda Liatafuli, Crisela Meol. Kelompok 2, Marianus Laot, Odilia Opat, Kelvin Kosat, Priscilla Anin. Kelompok 3, Antonia Luinak, Krisanta Tiser, Faustina Valo, Frida Mio. Kelompok 4, Adriana Sila, Maria Umbanu, Kristina, dan Odilia Olim. Semua sudah lengkap? Sudah. Oke, kalau sudah lengkap, lalu coba perhatikan video yang ada di layar. Itu video yang pertama. Terus ini video yang kedua. Oke, sudah lihat? Sudah. Dari kedua video yang ada, tolong lihat di LKPD yang tadi sudah dibagikan itu. Lihat di bagian pertama itu tentang merumuskan masalah. Merumuskan masalah berdasarkan video yang ada di layar. Jadi di video yang pertama, kira-kira rumusan masalahnya bagaimana? Lalu yang di video kedua, rumusan masalahnya bagaimana? Oke, jadi berdasarkan video yang ada itu, video pertama itu, kira-kira bagaimana rumusan masalahnya? Di video pertama rumusan masalahnya tentang panjang tali. Kalau kedua tentang massa. Nah, coba buatkan pertanyaannya sesuai dengan itu. Pertanyaan yang pertama, apakah panjang atau pendeknya tali berpengaruh pada waktu ayunan? Kedua, apakah massa beban berpengaruh pada waktu ayunan? Ketiga, apakah jumlah waktu berpengaruh terhadap jumlah getaran ayunan? Oke. Dari pertanyaan itu tolong dituliskan di dalam LKPD kalian. Satu orang di bagian tulis ya.
Dari rumusan masalah yang sudah kalian ketahui tadi atau yang sudah kalian buat, tolong tuliskan atau buatkan rumusan hipotesisnya. Kira-kira dari rumusan masalahnya yang ada itu hipotesisnya bagaimana? Yang pertama, apakah panjang atau pendeknya tali berpengaruh pada waktu ayunan? Mm-mm. Ya, karena semakin pendek tali yang digunakan, maka periode ayunan akan semakin kecil. Yang kedua, apakah masa beban berpengaruh pada waktu ayunan? Tidak, karena masa beban dan sudut simpang tidak berpengaruh terhadap periode ayunan bandul. Yang ketiga, apakah jumlah waktu berpengaruh terhadap jumlah getaran ayunan? Ya, karena semakin lama waktu, semakin besar periode dan frekuensinya. Sudah. Oke, setelah tadi sudah merumuskan masalah, terus dengan merumuskan hipotesis, sekarang kita lanjut lagi untuk pengumpulan data. Untuk pengumpulan datanya, silahkan kalian baca atau pelajari LKPD, lalu simak video yang ada di layar. Jadi untuk prakteknya, mekanismenya itu sama seperti yang ada di layar. Ikuti petunjuk yang ada di video. Bisa? Bisa. Oke. Silahkan untuk melakukan prakteknya sesuai dengan prosedur yang ada di LKPD dan contoh yang ada di layar. Bisa? Bisa. Oke.
dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Terima kasih. Oke, jadi berdasarkan hasil presentasi dari dua kelompok, di mana untuk kelompok yang pertama presentasi itu tadi mereka melakukan eksperimen tentang panjang tali. Terus yang kedua itu tentang masa beban. Nah, jadi berdasarkan dua eksperimen itu kita dapat simpulkan bahwa ketika pada ayunan itu semakin panjang tali, maka nilai periodenya semakin besar. Sedangkan semakin panjang tali, maka nilai frekuensinya semakin kecil. Jadi, sebelum kita sampai ke kesimpulan yang terakhir untuk materi kita hari ini, mungkin ada yang ingin bertanya? Pas? Oke. Nah, dari dua kelompok ini, kira-kira menurut kalian mana tadi kelompok yang paling terbaik? Semuanya? Semua itu adalah kelompok terbaik. Karena sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan hasil yang baik. Oke, mari kita aplaus untuk keempat kelompok yang sudah bekerja. Nah, lalu yang berikutnya, kesimpulan untuk materi kita hari ini dari awal hingga yang sekarang ini, itu kira-kira ada yang masih ingat? Tadi materi kita yang pertama itu tentang getaran. Getaran itu bagaimana? Satu orang. Getaran adalah gerak bolak-balik benda sekitar titik seimbang. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti senar gitar yang didetik, gempa bumi dan lain-lain. Terus ada yang tentang getaran harmonis sederhana, itu gerak bolak-balik benda melalui titik kesetimbangan dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon. Terus getaran harmonik sederhana itu dibagi menjadi getaran harmonik pada bandul dan juga pegas. Nah, yang tadi kita pelajari itu tentang getaran harmonik pada bandul. Oke? Lalu besaran-besaran yang terdapat pada getaran itu adalah periode, frekuensi, amplitudo, simpangan, kecepatan, dan percepatan. Nah, sampai sini ada yang masih kurang paham? Paham? Oke, kalau paham kita lanjut ke tahapan yang berikut itu post test. Tadi di awal kan pengisian ini angket motivasi itu linknya ibu sudah bagi di grup. Oke, kalau sudah selesai untuk pengisian angketnya dan refleksi, kita ke tahap yang berikut sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini. Jadi tolong perhatian, untuk pelajaran kita selanjutnya itu tentang gerak harmonis pada
mencari informasi yang kaitannya tentang gerak harmonik pada pegas. Itu bisa kamu searching di Google atau di buku-buku bacaan yang lain supaya bisa mendapat informasi tentang materi yang nanti kita pelajari di minggu depan.